lagi? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa harian dalam kelas tidak boleh hari kecil atau sebagainya. Silakan pimpin pembacaan doa. Semuanya diberikan keselamatan, diberikan pemahaman yang baik dan belajar. Nah, mungkin kita sudah tahu tentang peraturan yang ada di sekolah ya, sudah tahu kan? Peraturan di sekolah kita wajib hadir ke sekolah sebelum dari sekolah sebelum berbunyi, kemudian wajib mengerjakan PR ya, wajib menyelesaikan tugas. Itu semuanya adalah peraturan. Namun kita saat ini harus mengubah, kita ubah peraturan tadi itu menjadi keyakinan kita. Bagaimana keyakinan? Kalau peraturan itu halnya pasti berdampak negatif ya. Ada hukuman ya. Kalau nggak buat PR takut jadi ada hukuman ya. Terlambat dalam sekolah takut dihukum enggak? Benar ya, takut dihukum. Rasanya takut saja. Nah, hari ini Bapak akan mengajak kita semuanya untuk membuat kesepakatan adalah hal yang positif ya. Hal yang positif apa saja hal itu nanti menjadi keyakinan kita masing-masing untuk menjalankannya. Bagaimana kita datang pada waktu ya. Disiplin Pak, bagaimana caranya? Kelas kita, bagaimana kelas yang kita impikan hari ini? Apa yang diimpikan dengan kelas kita? Apa yang diinginkan? Nanti mau minta semuanya masing-masing kita untuk menuliskan dalam sebuah kertas. Bapak siap menulis nanti ke mana? Nanti kita akan tempelkan di depan di sini. Oke kan? Apa saja yang kita sepakati kayak gini untuk kelas kita saja? Kita harus bagaimana? Contohnya, kita harus saling menghormati, gitu kan ya? Positif kan? Ya. Positif. Jangan seperti ini lagi. Wajib datang pada waktu, wajib itu nggak boleh lagi. Jangan bilang wajib. Tapi bagaimana cara yakin kita terhadap diri kita sendiri? Saling menghormati. Antar siapa? Antar teman. Saling menghormati sama teman lagi guru apa lagi ya. Setelah itu bagaimana tentang kebersihan, tentang tugas-tugas kita, tentang fungsi kita, ungkapkan nanti dalam sebuah kertas, tuliskan dengan sangat rapi apa yang kalian yakini. Satu orang satu saja orang bisa apa yang diyakini. Dengan tulisnya rapi, nanti ditempelkan. Ingat, ini datangnya dari hati ya. Apa yang saya inginkannya? Kalau saya maunya seperti ini. Saya ingat hal yang positif ya. Hal yang positif, yang baik-baik saja tuliskan nanti. Kalau saya mau kelas saya bersih dan rapi. Saya mau tiket berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya. Contoh ya. Itu adalah hal yang positif. Bersedia semuanya? Siap. Nah, ingat ya, ini yang kita yakini nanti kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian siap kan? Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Allah Ta'ala pada hari ini semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa kita bersama-sama hadir di ruang guru ini
dalam rangka eliminasi, yaitu penimbasan dari program guru penggerak untuk budaya positif di sekolah. Kemudian kami juga punya terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan waktu untuk kami menyampaikan hal ini. Yang materi pada hari ini kami sampaikan ini merupakan refleksi bagi saya sendiri dan juga bagi rekan-rekan guru, dan ini juga menjadi proses kita untuk menjadi guru yang berubah di masa yang depan nanti ya. Ini sama-sama kita belajar, sharing, memberikan informasi. Bapak Ibu sekalian, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang elaborasi pemahaman budaya positif. Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik kita. Apakah kita semua setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak? Yang pertama sekali. Tidak setuju. Tidak semuanya harus dihukum, tapi ada beberapa yang harus dihukum. Oke. Baik. Itu jawaban kita pertama nih Bu ya. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak. Anak-anak setuju. Anak-anak ini kalau misalnya anak apa bu, kalau di WC itu mana senang, besok minta lagi di WC gitu. Ya. Apalagi misalnya justru nyapu halaman, bersihkan halaman. Bu, kami nyapu halaman aja, dia justru belajar itu tak mau. Dia maunya di luar aja. Kalau menurut saya sih. Ya. Ini adalah pemantik kita di awal mungkin ya. Nanti kita akan cari tahu apa yang ada di dalam ini nanti ini. Ini awal kita. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Setuju motivasi ya. Memberi penghargaan berupa hadiah ataupun juga atau apakah ini banyak penghargaan ini bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk sikap kita atau perilaku kita. Baik. Nah di materi nanti ini, apa saya sampaikan sedikit nanti pemahaman tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini adalah hal baru mungkin kalimat baru restitusi. Ada namanya keyakinan kelas, ada namanya kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol guru. Kemudian ada lagi namanya segitiga restitusi. Ini adalah hal baru yang ingin kita ketahui bersama. Baik, yang pertama adalah mengenai disiplin politik dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada kegiatan pemantik kita. Bapak Ibu nanti diminta satu saja apa yang Bapak Ibu sembunyikan di tangan Bapak Ibu sebelah kiri. Nanti ya, di sebelah kiri misalnya Bapak Ibu punya sesuatu nih yang Bapak Ibu sembunyikan. Ternyata orang lain ingin mengetahui hal itu. Ini yang Bapak Ibu rahasiakan nih. Sesuatu yang Ibu rahasiakan, tetapi orang lain ingin mengetahuinya. Apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu akan memberikannya kepada orang lain? Ya, Bapak Ibu misalnya gini, saya punya sesuatu di tangan saya ini. Ya. Saya punya sesuatu di tangan saya ini. Ya. Apakah bagaimana cara saya bisa memberikan apa yang saya miliki kepada orang lain? Bagaimana cara Ibu Bapak meyakinkan saya nih, saya akan memberikan barang ini kepada Ibu? Rayu. Rayu. Bagaimana lagi cara Bapak Ibu? Memuji. Dengan cara memuji. Bisa nggak Pak Adi buktikan? Coba contoh Pak Adi. Bisa nggak buktikan Pak Adi? Bapak ganteng. Gimana caranya Pak Adi? Itu merayu tuh kalau bapak ganteng. Aji. Ini antara guru sama murid atau Murid lah. Terserah aja. Murid Kita lah. teman aja. Rayu. Rayu tuh, rayu. pasti lebih tahu dia. Terima kasih Pak Adi ya Pak Adi. Itu
contoh Pak Adi ya, satu contoh. Itu adalah usaha ya. Itu adalah usaha. Ibu sekalian, ini usaha. Ini akan kita refleksikan dalam kelas kita nantinya. Kalau itu Pak, kalau seperti hubungan timbal balik, contoh Bapak kan tadi megang nih, Ya. seperti hubungan timbal balik, saya berikan ini, Bapak buka itu. Gitu bisa ya. Hubungan Bisa. timbal balik ya. Nanti kalau kamu Ada Bapak untung buka itu rugi. saya akan kasih Bapak uang 100.000 gitu ya. Ya. Balik Timbal namanya balik ya. ya. Itu namanya usaha ibu tuh ya, usaha. Jadi Pak Adi merayu, kalau ibu itu merayu. Ya, hubungan Ada juga yang cara kita mengancam aja kan, mengancam Mode tebakan. Kalau saya mode tebakan. atau bahkan. Pak Haji, kalau saya bisa menebak apa isi di dalam tubuh saya ya. Iya. timbal balik Bisa. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu Kembali bisa. juga. Nah, Baik Bapak Ibu. Nah, yang tadi kita lakukan tadi itulah perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Bagaimana guru itu bisa berilusi untuk mengontrol murid? Ya, selama ini paradigma kita itu adalah guru mengontrol murid. Yang kemudian yang kedua bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang selama ini kita buat mungkin Bapak Ibu ya. Nih, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering kita lakukan di kelas, Bapak Ibu. Kita harus anak-anak itu harus sama pandangan sama kita. A kata kita harus A kata murid. Ya Bapak Ibu ya, itu yang selama ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang terjadi di kelas kita selama ini. Anak itu berbuat kelakuan yang buruk, itu pasti dia berbuat kesalahan. Itulah stimulus responnya. Kemudian tadi orang lain bisa mengontrol saya. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya adalah kita harus seperti yang Ibu Prasko sampaikan. Kita ibu bapak harus buat perangkat itu, perangkat ajar harus lengkap sampai dengan waktu yang ditentukan seperti itu contohnya ya. Ini adalah stimulus respon. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Ya, pemaksaan akan terjadi saat kita gagal melakukan wujudan. Ini di kelas yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Menang atau kalah. Yang selama ini terjadi di lingkungan kita adalah menang dan kalah. Ya. Dan seharusnya kita harus memiliki teori kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan itu berbeda-beda setiap orang. Ya, berbeda-beda. Jadi kita perlu berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang buruk tadi itu mengapa mereka berbuat seperti itu? Tentu mereka punya tujuan Bapak Ibu. Tujuan tadi itu adalah untuk merefleksi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seharusnya ibu kepala sekolah tidak perlu lagi mengarahkan Bapak Ibu. Ya, seharusnya kontrol itu ada pada diri kita. Kita yakin sadar bahwasanya perangkat ajar itu memang harus kita siapkan dan itu merupakan kewajiban kita. Ini namanya teori kontrolnya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan kita berkolaborasi saat ini, kolaborasi, kita bisa menciptakan sesuatu pilihan-pilihan yang baru, Bapak Ibu. Seperti Ibu menyampaikan tadi, bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa melengkapi RTP. Ibu membuat pilihan tadi, akan disiapkan kertasnya. Itu karena apa? Karena kita sudah berkolaborasi, Bapak Ibu. Yang sebelumnya kita dipaksa kan, harus ada menyiapkan ini semuanya. Harus ada stimulus terlebih dahulu, baru kita siapkan. Sebenarnya adalah teori kontrolnya. Kita sendiri yang akan menyiapkan semuanya. Kemudian kita harus punya model berpikir menang dan menang. Tidak ada lagi yang kalah. Jadi sama-sama berkolaborasi untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif ada beberapa
beberapa hal teorinya. Ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, Bapak Ibu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Ya. Ada teori motivasi ekstrinsik, yaitu siswa itu cenderung untuk menghindari hukuman. Bagaimana cara dia menghindari hukuman? Ya, hukuman tadi itu ada, dia berusaha untuk menghindari hukuman dengan berbagai cara. Kalau dia terlambat, dia menyet pagar, Bapak Ibu, ya, dari belakang. Kalau dia tidak buat tugas PR, dia pura-pura sakit, masuk UKS. Itu cara dia untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, tadi ini sebenarnya perilaku tadi yang kita buat ini, contohnya tadi Ibu sudah membuat stimulus nih. Kelas siapa yang paling cantik, yang berapa, kita akan dapatkan reward. Ini motivasinya apa? Untuk mendapatkan imbalan. Kita akan berusaha untuk membuat kelas kita lebih baik dan cantik. Nah, ini ada teori motivasi di sini. Kemudian motivasi intrinsik. Sebenarnya dalam diri kita ini sudah ada motivasi. Ya, yang pertama adalah untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana cara kita menghargai diri kita sebagai guru kelas. Bagaimana kita menciptakan kelas kita dengan baik. Kemudian nilai-nilai kewajiban dan keyakinan kelas. Nanti nilai kewajiban ini akan saya bahas lagi di berikutnya, dan juga ada namanya keyakinan kelas. Kalau dulu namanya tata tertib, peraturan kelas, ada namanya kesepakatan, ada namanya lagi yang terbaru adalah keyakinan. Selanjutnya adalah berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan kebijakan baru. Ini adalah teori 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu, yang selama ini posisi ini kita pernah lakukan, Bapak Ibu. Sebenarnya pernah dilakukan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah, saya sendiri juga pernah menghukum siswa. Ya, ini refleksi kita penghukum, Bapak Ibu. Kemudian kita juga pernah membuat rasa bersalah. Tolonglah nak, kalau anak Bapak tidak datang hari ini, saya akan dimarah oleh kepala sekolah. Itu namanya membuat rasa bersalah. Tolonglah nak, nanti kalau kelas kita nggak bersih, nanti orang lain akan menghina mengejek kelas kita. Itu namanya membuat rasa bersalah. Kemudian ada juga yang posisi kontrol kita sebagai teman dengan siswa. Nah, masih itu nak, dirangkul anak itu sebagai teman. Ya, itu posisi kita sebagai teman. Kemudian ada yang sebagai pemantau. Pemantau ini seperti guru piket lah gitu ya. Dipantau anak itu tegak, kita berdiri, dengan tatapan mata kita aja anak itu sudah menghindar atau takut atau tidak mau berbuat yang salah. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer ini nanti yang diharapkan dari posisi kita sebagai guru, Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas, Bapak Ibu. Dengan cara yaitu dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya lagi, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan 5 dasarnya, itu bertahan hidup, Bapak Ibu. Bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa terima. Dan kemudian yang keempat kesenangan dan kebebasan. Ini dari kelima ini di kelas kita akan merasakan salah satunya, Bapak Ibu, siswa kita ini. Ya. Nih, disiplin tadi berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinnya artinya belajar. Makna dari kata yang berkorelasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu sebenarnya untuk mematuhkan orang lain yang saat ini kita laksanakan, agar orang lain patuh terhadap disiplin. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu menciptakan ketidaknyamanan sebenarnya. Ya. Selama ini kita sendirilah naik sepeda motor ke kota, ya.
kita tidak pakai helm. Ya, tidak pakai helm itu sebenarnya nyaman bagi kita, tapi berbahaya bagi orang lain. Adalah aturan tadi itu. Kita tak pakai helm, ada polisi kita menghindar. Artinya apa? Ada timbul ketidaknyamanan kita berjumpa dengan polisi. Tak nyaman berjumpa dengan lampu merah. Itu namanya peraturan atau disiplin tadi itu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada anak kita di kelas. Dia bosan dengan pelajaran kita, Bapak Ibu. Kita hanya menerangkan saja, ceramah saja. Sebenarnya anak itu butuhnya adalah kebebasan, Bapak Ibu. Ada dengan 5 kebutuhan sama misalnya kebebasan mereka. Bebas bagaimana cara mereka belajar. Kemudian lagi mereka juga ingin kesenangan, Bapak Ibu. Kesenangan adalah kebutuhan dasar manusia, itu yang anak miliki. Jadi mereka ribut, mereka memperhatikan itu sebenarnya mereka memiliki tujuan, Bapak Ibu. Tujuannya adalah mereka ingin merdeka atau mereka ingin bebas atau mereka ingin hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang untuk motivasi intrinsiknya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang dicapai dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbineka, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang diharapkan dari nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan sesuai dengan pelatihan platform Merdeka Mengajar yang kita akses sekarang ini. Ya, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yang kita bahas adalah manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, disiplin itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu adalah motivasinya dari eksternal, dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah tujuan yang positif. Menghargai diri sendiri adalah datangnya dari dalam tubuh kita sendiri. Menurut Kiai Utara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, bukan lagi diperintah oleh orang lain akan tugas-tugas yang tidak diembannya. Ya, Bapak Ibu, restitusi, Bapak Ibu, ini adalah hal baru yang kita terima saat ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi menghukum siswa ke depannya lah ya, untuk refleksi diri. Ke depannya tidak harus menghukum siswa. Siswa bersalah, langsung kita hukum dia bersalah. Sebenarnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ada tahapan-tahapan untuk mengidentifikasi anak itu mengapa berbuat demikian. Bagaimana cara mereka bisa memperbaiki apa yang mereka inginkan, gitu, Bapak Ibu. Kita harus telusuri terlebih dahulu bagaimana untuk menciptakan restitusi ini. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada dia, bukan memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, Bapak Ibu. Kita menawarkan kepada dia. Mereka mau menjadi seperti apa gitu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, refleksi diri. Kemudian restitusi merupakan untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter dan bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi.
Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Jadi siswa yang salah tadi itu, siswa yang salah bukan langsung kita menghukum mereka mereka bersalah. Tentu ada dasar mereka melakukan itu. Apa dasarnya? Ini yang perlu kita telusuri kembali. Dan juga saat ini saya juga mencoba Bapak Ibu belajar sama-sama, belajar sambil berbuat bagaimana cara mengatasi anak-anak yang bermasalah di kelas. Tentu mereka punya alasan sendiri mengapa mereka berbuat demikian, dan kita perlu cari tahu bagaimana memecahkan masalah itu. Dan diharapkan pemecahannya bukan dari guru, dari siswa itu sendiri. Ya, apa yang mereka inginkan nantinya. Bisa. Insya Allah bisa dengan cara diarahkan Bapak Ibu. Pelan-pelan Bapak Ibu ya, ini bukan praktis, ini adalah proses Bapak Ibu. Ini bukan praktis tapi proses. Pelan-pelan membiasakan, karena selama ini kita terbiasa dengan hukum Belanda Bapak Ibu. Yang suka jalan-jalan tuh jelas. Hukum Belanda kita masih belum sampai saat ini, kita masih menghukum siswa dengan aturan yang baku, tidak fleksibel aturannya. Kita bisa memperbaiki ini perlahan-lahan ke depannya bersama-sama tadi ya. Sambil Bapak Ibu belajar juga dengan KMM-nya, mandiri mereka belajarnya. Di situ juga ada bahan-bahan materi bagaimana pembelajaran di sekolah ini membuat siswa kita nyaman, membuat siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita saat ini. Ya, pelan-pelan Bapak Ibu, bukan sekaligus, ini juga praktis, tapi pelan-pelan. Nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang dulu namanya adalah tata tertib, peraturan kelas, ya. Kemudian ada lagi namanya kesepakatan kelas. Dan terakhir saat ini yang terbaik adalah keyakinan kelas. Nah, nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini adalah pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Dan jawaban itu harus datang dari anak itu sendiri, bukan dari kita. Apa jawaban mereka nanti? Ya Bapak Ibu, ini yang menjadi nanti yang menjadi nilai-nilai atau keyakinan kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Ya. Kemarin saya coba juga di kelas 4 itu membuat keyakinan kelas, apa yang mereka inginkan di kelas itu. Apa yang menjadi kelas impian kita. Contohnya satu adalah kelas kita bersih dan rapi setiap hari. Itu kata mereka Bapak Ibu ya. Dan saat ini mereka berusaha Bapak Ibu. Yang awalnya dulu setiap hari kelas itu pasti ada sampah, pasti ada kertas di bawahnya. Dan berproses saat ini mereka perlahan-lahan mulai meyakini hal itu Bapak Ibu. Bahwasanya kelas mereka memang harus bersih tanpa disuruh oleh guru lagi. Itu baru satu dari keyakinan kelas yang mereka sampaikan. Jadi budaya positif ini secara luas ini harus kita terapkan di sekolah kita, budaya positif seperti sekolah kita dalam menerapkan ini Bapak Ibu ya. Kita sekolah ramah anak. Setiap hari anak bersalaman sama guru. Itu sudah positif satu ya. Yang kemudian yang kedua, anak-anak sudah menggunakan pakaian seragam sekolah. Itu juga disiplin positif. Budaya positif yang ketiga adalah setiap hari Jumat anak-anak membaca Yasin, membaca pidato, juga budaya positif. Hari Sabtu anak-anak kita senam, itu juga budaya positif. Kemudian dari budaya tadi itu kita akan menciptakan lingkungan yang positif. SD kita akan menjadi SD yang bernilai budaya positif. Dan kita masuk lagi ke dalamnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, kita masuk lagi ke kelas kita. Kita harus membuat kelas kita menjadi kelas yang positif juga. Sehingga terbentuklah namanya peraturan kelas di kelas kita. Itu yang membuat adalah siswa bersama dengan guru yang mengarahkan. Ini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini mengapa? Ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya. Ini adalah kesepakatan kelas ya.
Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Keyakinan kelas kita yang mana, Bapak Ibu? Sepertinya. Yang pertama adalah datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ini di kelas, Bapak Ibu. Yang di kelas kita, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang ini, Bapak Ibu, ini untuk lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini adalah di kelas kita. Ini harus kita terapkan, Bapak Ibu, setiap hari. Agar apa? Agar anak itu terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Walaupun oleh guru bidang studi itu juga harus dilakukan. Kita harus memulai dengan doa dan menutup dengan doa. Kemudian tertib ini untuk sekolah, ya. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi juga di kelas kita juga diterapkan. Kami murid yang semangat belajar juga di kelas, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini juga bisa diterapkan di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Ditempelkan di kelas kita. Jika ada yang berbuat kesalahan, kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang dibuat bersama. Tunjukkan, nah itu keyakinan kelas kita yang telah disepakati, kembalikan lagi kepada mereka. Biar apa? Biar terbiasa, Bapak Ibu. Emang tidak instan, ya, butuh proses pelan-pelan, Bapak Ibu. Masuk ganti bapak lah. Jalankan gerbang lagi. Inilah cara kita untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi apa yang terlihat oleh mereka, Bapak Ibu, terlihat misalnya terlihat kelasnya kotor, gitu Bapak Ibu ya. Apa yang terdengar? Yang terdengar adalah bising. Bagaimana berperilakunya tidak baik atau berperilaku kurang sopan. Jadi dari kata-kata ini terlihat apa yang terdengar oleh mereka, perilakunya seperti apa. Ini yang menjadi dasar kita untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita. Dasarnya. Ini beda antara peraturan sama keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi apapun bentuk tanggung jawabnya, mereka akan melaksanakan itu. Bukan hanya buku, tapi juga barang-barang lain. Jadi mereka akan bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ya, bahasanya lebih halus lagi. Kemudian hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Itu keyakinan kelasnya. Kemudian peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Peraturannya menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi bahasanya kita sentuh ke dalam diri mereka, Bapak Ibu. Bukan aturan itu satu arah nih, Bapak Ibu. Ini kan kita mengarah kepada mereka aja nih, Bu. Ya? Selalu kembali ke tempatnya. Kita mengarahkan mereka gitu. Tapi kalau yang di sini datang dari dalam dirinya, mereka berbuat langsung gitu, Bapak Ibu. Itulah keyakinan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu ada perubahan, ya. Perubahan ini penambahan materi pada hukum, ya, penghargaan
yang semula ada 5 unsur menjadi 8 unsur ya. Jadi penghargaan itu Bapak Ibu sebenarnya untuk siswa kita tadi ada yang jawab penghargaan itu perlu ya sebagai motivasi. Ada yang bilang tak perlu karena itu nanti ada efek sampingnya kata Ibu Ros tadi. Penghargaan itu nanti akan membawa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang Bapak Ibu. Pengaruhnya mereka akan berbuat jika ada penghargaan. Ya, Bapak Ibu ya. Ini efek sampingnya panjang, ada yang panjang dan yang pendek. Mereka akan berbuat jika ada penghargaan. Terbiasa mereka nanti. Kalau siswa kita. Ya. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita memberikan mereka stimulus respon saja. Dengan ujian, dengan sikap kita, dengan penghargaan mereka lebih dihargai gitu. Bukan dengan penghargaan dalam bentuk hadiah ataupun reward yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Ini harapan dari budaya positif yang kita sampaikan hari ini. Penghargaan ini menghukum Bapak Ibu. Ya. Menghukum. Mengapa menghukum? Karena ada siswa, ada anak kita yang tidak pernah mendapat penghargaan. Mereka akan menjadi merasa bersalah. Dia aja situ saya dapat hadiah. Awak ini jalan lama, ya kan? Tak pernah dapat hadiah, sedih hatinya. Akhirnya apa? Motivasi mereka semakin menurun untuk belajar. Tahu dia aja yang dapat. Ya. Karena apa? Penghargaan itu hanya diperoleh oleh 1 orang. Jika 30 siswa kita di kelas, yang dapat masih 1 orang. 29 lagi tidak akan pernah mendapat penghargaan. Sehingga hukuman ini akan dibawa mereka sampai seumur hidup. Aku ini tak bisa apa-apa, udah tak dapat hadiah. Mereka akan merasa bersalah setiap hari dan sampai mereka dewasa. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ketepatan tadi ini kita untuk mendapat penghargaan menggunakan berbagai banyak cara Bapak Ibu. Ya. Contohnya saja yang pernah kita lakukan saja lah yang menjadi Bapak Ibu. Kita pernah untuk mendapatkan suatu sertifikat lah. Sertifikat kita terima, tapi kita tidak mengikuti kegiatan. Itu cara kita untuk mendapatkan penghargaan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengurangi ketepatan. Kita untuk mendapatkan sertifikat, kita bisa mencari cara lain. Bagaimana cara kita bisa dapat? Harus dapat, gitu. Walaupun kita tak ikut. Nah, itu cara kita. Itu dampak dari penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Ya. Tidak efektif maksudnya di sini adalah karena tidak efektif, penghargaan itu digunakan ya dengan cara yang salah takutnya nanti. Penghargaan tadi seperti sambungan yang tadi, penghargaan itu kita peroleh dengan cara yang tidak benar, dengan orang-orang yang salah, yang seharusnya didapat oleh orang yang tepat tapi didapat oleh orang yang salah, dengan cara mereka sendiri. Bagaimana mereka mendapatkan penghargaan tersebut? Bisa pakai orang dalam katanya mendapat penghargaan. Saja. Contohnya saja waktu SN, Dumai pernah mendapat peringkat yang terbaik, tapi yang dikirim dari kota lain ya batasannya. Pernah batasannya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Mereka mempunyai hubungan kedekatan bisa jadi. Itu dampak dari penghargaan. Mereka ingin dihargai oleh gubernur misalnya. Mereka berusaha bagaimana cara mendapat penghargaan itu. Mereka dengan menyuapkah, dengan menyogokkah dia. Nah, ini perilaku yang tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Nah, contohnya ya antara ibu A dan ibu B. Ibu A ini sebenarnya mantap ibu ini dah. Ibu B ini dia malas saja, tapi dapat penghargaan ibu B. Tapi dengan cara apa? Ibu B ini dengan segala cara mendapat penghargaan. Sementara ibu A ini sudah pantas dia dapat penghargaan. Akhirnya apa? Hubungan mereka tidak baik ini. Saya tahu ibu dapat dari mana. Akhirnya hubungan mereka jadi tidak baik. Ini adalah bentuk efek samping dari penghargaan dari itu. Namun kenyataan pada saat ini adalah penghargaan itu memang masih ada Bapak Ibu. Memang masih ada. Tapi diharapkan penghargaan itu diperoleh dengan cara-cara yang benar dan tepat saja. Ini refleksi bagi diri kita Bapak Ibu ya.
penghargaan, Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Harusnya contohnya di sekolah kita saja lah, dari 25 guru, ya, hanya satu orang yang mendapat penghargaan. Satu orang itu aja yang akan naik kualitasnya, yang lainnya menurun. Efek sampingnya apa? Sekolah kita juga akan menurun. Kalau hanya satu orang yang membuat nama sekolah kita, tidak akan bisa, Bapak Ibu. Kita harus bersama-sama membuat nama sekolah kita dengan yang baik. Artinya apa? Semuanya harus baik. Kualitas mematikan kreativitas. Sama nih. Sebenarnya guru-guru kita kreatif, Bapak Ibu. Di sini kreatif. Saya lihat buat seperti ini, buat seperti ini, Bu Aryani, Pak Tasmi juga bisa buat, ibu-ibu yang lain juga bisa buat kreativitasnya masing-masing. Namun di sini dia, kalau hanya diberikan penghargaan kepada satu orang saja, artinya apa? Nanti ke sampingnya apa? Ada dia juga yang dapatnya nanti. Ya, begitu. Kreatif dari gurunya, ya dia yang dapat lah, kami nggak usah lagi buat. Nah, akhirnya kreativitas yang milik guru tadi itu tidak akan tampil lagi. Sirna dia. Sirna dia, sudah terus harapan nampak. Wah, udah low kelas ini adalah Simis dia. Ini salah satu dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi dalam diri kita, karena mereka lebih baik. Aduh, udahlah, nanti dia juga yang dapatnya. Awal ini lemah dah, tak tahu teknologi lagi apa lagi kan gitu. Gaptek lagi, bisa itu. Nah, ini namanya dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Ini refleksi bagi diri kita, Bapak Ibu, ya, refleksi. Dari kita berbagi saja. Kemudian ini Bapak Ibu, tindakan yang pernah kita lakukan di kelas, Bapak Ibu, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali, Bapak Ibu. Pernah, Bapak Ibu, ya? Pernah ya? Dulu. Enggak. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Enggak. Saya tidak pernah terlambat lagi. Ini tidak ada ya. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi itu namanya hukuman, Bapak Ibu, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Pak Asun? Pernah, Pak? Terlambat hadir dia. Mengelilingi lapangan voli 10 kali gitu. Itu menghukum, Bapak Ibu. Itu namanya menghukum. Nah, saya pernah melihat itu, Bapak Ibu. Pernah saya melihat itu siswa perempuan. Dia tak buat tugas, disuruh sit up 100 kali. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Siswa itu tak bisa berdiri, Bapak Ibu. Orang tuanya melapor ke polisi. Terjadi di dalam proses. Artinya itu hukuman. Hukuman itu bersifatnya menyiksa siswa kita. Murid diminta push up, nah, ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini bukan hukuman, Bapak Ibu, tapi namanya konsekuensi. Ada namanya konsekuensi. Apa yang mereka buat, mereka harus bertanggung jawab. Nah, ini namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Mereka membersihkan, itu namanya konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Pakai sepatu putih lah dia, kan? Suruh buka sepatu seharian di sekolah. Itu namanya hukuman yang baik. Hukuman. Kalau misalnya dia tak pakai sepatu, nah, misalnya dia datang pakai sepatu, nanti main tak pakai sepatu. Nah. Jadi kalau sepatu lagi kembali. Hukuman atau konsekuensi? Itu namanya hukuman. Hukuman, bukan konsekuensi. Kalau dia tak pakai sepatu kan. Kalau dia tak pakai sepatu, ganti sepatunya, ambil hukuman. Hukuman. Buang sepatunya dan apa? Hukuman. Hukuman. Jadi mana yang terbaik yang kita lakukan, Bapak Ibu? Ini refleksi diri, Bapak Ibu, ya, refleksi. Karena saya juga pernah menghukum, Bapak Ibu. Kita kata orang pintar dulu, kalau bisa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Refleksi diri, Bapak Ibu. Banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi coba-coba sedikit-sedikit kita membenahi diri.
Jadi antara hukuman dan konsekuensi lebih baik adalah konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman tak usah lagi diajarkan. Konsekuensi ini apa yang mereka buat itu yang mereka harus bertanggung jawabkan itu. Perbedaan ya, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu. Buka sepatu sampai pulang ya. Iya. Sakit Ibu. Karena ini Bukan karena sudah berulang-ulang Bapak Ibu ya. dilarang masih sudah keluar. Dilarang Ibu ya, dilarang ya. Nanti ada Bu caranya nanti Bu. Saya akan coba kasih tahu caranya triknya bagaimana menyelesaikan ini. Hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu, baik fisik maupun hati Bapak Ibu. Hati yang Ya. paling susah. Hati Mungkin yang paling susah. Mungkin ya Bapak Ibu pernah punya pengalaman waktu kecil di sekolah, mengingat seorang guru yang pernah menyakiti kita Bapak Ibu, pernah? Ada Bu. Coba boleh tahu Pengalaman saya yang paling ingat kelas 6 SD itu selama saya sekolah satu tuh aja sih, nggak yang lain nggak ada masalah. Jadi yang berbuat teman lain tapi kita yang terfitnah. fitnah, Iya. pernah fitnah Bu ya. Iya, terfitnah. Jadi saya jujur aja sebagai seorang anak kita pasti ngaduin ke bapak ya, kenal ya sama bapak. Baru dikonfirmasi hari kedua, hari ketiga. Tapi ketika terjadi maaf dari guru tuh rasanya nggak menutupi gitu yang rasa sakit kita kemarin dituduh seperti itu. Saya masih ingat wajahnya, sosoknya, Itu masih ingat? Berkesan ya? itu Iya, efek berkesan. samping dari hukuman Bapak Ibu. Iya. Itu satu efek sampingnya. Karena tidak ditanyakan waktu itu siapa saksi Iya. saya, itu dia langsung di justice, iyo yang salah ya, langsung itu di terniang ya sekali itulah. Itu baru satu contoh Bu ya. Sekali itu aja. Semua kita mesti ada pengalaman seperti itu Bapak Ibu. Saya juga pernah ya, waktu kelas 3 tahap kali pakai penggaris panjang pang. Ingat, tapi efek sampingnya kita dapat positifnya juga. Tapi itu tak boleh dilakukan Bapak Ibu. Teringat Ya. sampai kapan? Nanti ada caranya, langkah-langkah kita menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian anak jadi anak sakit ya. Anak menjadi benci disiplin Bapak Ibu. Benci dengan disiplin. Dibuat aturan pasti dilanggarnya. Tak usah besok buat PR ya nak, adik punya PR. Besok datang ke mana ya, kita lambat. Terus dilanggarin sampai besar mereka dapat aturan tak ya, menggunakan helm, tak pakai helm. Ya. Jangan gunakan kompresi, dibuatkan kompresi. Itu efek samping dari hukuman Bapak Ibu. Kemudian hukuman kepaksaan, memaksa diri, konsep diri yang buruk dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah dampak dari hukuman. Konsekuensi, anak menjadi disiplin, timbul tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, namun anak kehilangan hak. Nah ini ada kekurangan juga. Ada rasa tak nyaman juga dengan konsekuensi. Ya, mereka berbuat salah misalnya, mereka bertanggung jawab, tapi mereka tak nyaman. Ya. Iya, Bapak Ibu. Yang sukses tadi itu adalah konsekuensi. Yang paling susah adalah restitusi Bapak Ibu. Nih, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu. Kita wajib dihukum dengan aturan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi terhadap yang kita lakukan. Namun restitusi merupakan pilihan. Mereka berhak memilih apa yang mereka inginkan untuk memperbaiki apa yang mereka lakukan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi, anak tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Sementara restitusi, anak itu dikuatkan kembali dalam waktu yang jangka yang panjang sekali. Dikuatkan kembali mereka. Lanjut. Ini korban, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman Bapak Ibu ya. Lanjut kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Diabaikan korbannya. Bingung. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Gantinya adalah yang lebih baik gantinya. Ini
murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Jadi mereka tidak dibuat nyaman apa ibu, tidak apa tak nyaman dia. Kamu ini nak, tak nyaman mereka. Tapi kalau dibuat restitusi, Anda mendapatkan penguatan. Nah, kamu sebaiknya bagaimana? Dengan bahasa kita yang lemah lembut kepada Anda. Lanjut, yang terakhir adalah ini peraturan. Nah, kamu harus datang tepat waktu. Kamu harus pakai ini, pakai itu. Kamu harus, semuanya harus, wajib ya itu ya. Tapi kalau konsekuensi, ada pertanyaan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini dari kesalahan ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa membantu anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Umpan balik. Seperti umpan balik jatuhnya. Iya. Jatuhnya ya, anak itu merefleksi dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan kita Bapak Ibu ya. So, setiap orang pasti butuh ini. Butuh kasih sayang dan rasa terima kasih. Ya. Ada orang yang kita bantu tak terima kasih ya. Biar Allah yang mana. Biar Allah yang membalas. Gitu ya. Itulah yang kata-kata Pasrah, Bu. Susian Hati Suko. Tingkat ikhlas dewa. Ikhlas betul ya. Ya, Ikhlas tingkat betul. ikhlas dewa. Kemudian manusia itu mesti ingin menguasai Bapak Ibu. Menguasai sesuatu pasti ingin dia. Maksudnya Penguasaan. Menguasai laptop. Apa misalnya? Kalau kita ingin menguasai PNM, kita kan menguasai apa? Menguasai HP kan itu kan. Kita kuasai itu dulu. Kalau kita ingin jalan-jalan, kita menguasai naik kendaraan sepeda motor. Ini menguasai itu kita. Kalau kita ingin baju yang bagus, kita menguasai apa gitu ya? ya keras Pak. Harus bisa ngejahit. Jahit, kuasai semuanya. Tidak bisa. Menguasai, ingin menguasai dia, penguasaan. Iya. Manusia juga ingin kesenangan. Pasti tuh, kesenangan ya. Oh, bagus. Iya, kesenangan, pasti ingin. Foto-foto. Itu pasti. Manusia juga ingin bebas. Bebas ini dalam hal yang positif. Dan yang terakhir adalah manusia pasti ingin bertahan hidup. Ya. Ini kita saja Bapak Ibu. Bagaimana dengan murid kita di kelas? Apa yang mereka kuasai? Apa yang mereka senangi? Nah, ini jatuhnya kepada kita saja. Nah, ini ya, Bapak Ibu, sekalian. Yang tadi saya sampaikan, ada penghukum, ada hukuman, ada konsekuensi, ada namanya restitusi. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5 Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang pemantau, dan ada yang namanya manajer. Ini adalah kata motivasinya. Guru berbuat, ya, guru yang berbuat nih, menghardik, menunjuk-nunjuk di kelas ya, menghardik, hei, bodoh, bebal, pernah gitu ya? Itu namanya guru yang berbuat Bapak Ibu. Disebut dengan penghukum Bapak Ibu. Dia penghukum namanya, posisi dia. Kemudian berceramah mengatakan, seharusnya nak kamu seperti ini. Ibu kecewa kan sama kamu nak. Ibu kecewa sekali. Jadi anak itu merasa dia bersalah Bapak Ibu. Bersalahnya sampai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kalau dia sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kamu tuh nah ya di bagian orang dia di bawah duduk bersama. Itu namanya sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kalau berbuat, dia menghitung dan mengukur. Dihitungnya apa saja kesalahan mereka. Ada aturan yang baku dipegang dia, dilihatnya anak ini berbuat kesalahan tidak memakai baju seragam, tidak membuat PR dengan angka-angka semua dengan aturan yang baku. Langsung kena sama Namun, jendela kalau dia dengan sepanjang manajer, itu kan? sebagai manajer,
semua guru bisa, yaitu dengan mengajukan Karena dinding awak pertanyaan-pertanyaan. tuh papan. Hanya dengan pertanyaan kita bisa cari tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka inginkan. Lanjut. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Kemudian ini hasilnya ya. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa ibu yang mengatakan itu? Saya kecewa sekali sama kamu. Tak paham dia bilang. Paham ya? Jadi ini guru bu ya? Hah? Pasti. Tinggi. Ya, yang mengucapkannya guru. Guru ya. Patah hati. Kata-kata putus cinta. Kenapa senang? Galau gitu. Galau. Kamu tidak. Saya kecewa sekali sama kamu. Ini adalah membuat orang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum Bapak Ibu. Kamu ini salah terus. Nah, penghukum. Dengan kata-kata aja bisa kita membuat orang itu sebagai terhukum. Tapi kalau untuk tingkat SD, kalau saya kalau kata-kata itu kurang merasuk biasanya. Tapi kalau tingkat SMP dan SMA tidak bisa. Kalau SD-nya awak bilang macam itu. Itu ada kata-kata kakak. Karena kelas 2 ini, kalau kita tidak Ya, besar hukum sedikit suara, merendah. udah ini harus besar suara. Harus bisa suaranya. Seperti Itu di lapangannya Bu ya, seperti itu Bu ya. Ya. Jadi yang kita lakukan hari ini Bu Bapak Ibu, ini teori yang harus kita paham. Mungkin nanti secara berproses, mungkin prosesnya nanti ke depannya mungkin bisa karena ini adalah hal yang positif Bapak Ibu. Ya, saya anak ini membandingkan antara teori dengan praktik kita di lapangan, apalagi dengan anak-anak yang biasa di rumah main besar suara. Jadi kita bawa di kelas. Kalau sekali 2 kali itu kalau kita lembut, kayak nggak ngomong gitu. Memang harus otaknya Harus dikeraskan Bu ya. Harus lingkungan. Ya. Kalau untuk daerah-daerah Jawa lebih bisa. Apalagi yang ini Bu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak tak bisa menyelesaikan sama sekali ya Bu. Tapi bisa kita arahkan Bu. Bisa kita arahkan, kita bimbing dia, kita buat pilihan-pilihan. Anak bisa memilih sendiri dan mungkin nanti mereka bisa mengeluarkan kata-kata sendiri. Tapi kalau bisa memang ini untuk kelas yang lebih tinggi ya Bu. 1, 2 ini memang masih dalam bimbingan orang tuanya, bimbingan gurunya juga. Ini Bapak Ibu, segitiga diskusi Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui permasalahan anak, jadi ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita harus yang pertama sekali menstabilkan dulu. Anak bersalah, jangan langsung dihukum Bapak Ibu, dipanggil 4 mata, kita stabilkan diri dia dulu. Ya, setiap orang pasti merasa bersalah. Setiap orang pasti melakukan kesalahannya. Kamu bukan salah satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Kita stabilkan dulu dia, jangan sampai dia panik, jangan sampai dia merasa akan dihukum nih, pasti dihukum nih, bukan seperti itu. Kita yakinkan dia dulu, stabilkan diri dia. Lanjut, kita validasi keutuhannya. Tentu dia punya alasan Bapak Ibu. Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang mendasari dia berbuat demikian? Apakah ada cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tentu ada yang diinginkan dia Bapak Ibu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati. Jadi harusnya ini kesepakatan ini harus dibuat dulu di kelas. Jadi ada keyakinan kelas yang mereka sepakati. Dan yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ada
kata-kata intervensi yang perlu kita sampaikan kepada siswa. Ini adalah Dulu salah sekolah satunya yang Bapak Ibu. asesmen kita kan guru. Mungkin hanya itu penyampaian pada hari ini. Lebih saya mohon maaf, dan ini merupakan refleksi Bapak Ibu ya, refleksi bagi diri saya sendiri dan kita semuanya agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari ini, dan menjadi guru dan juga membawa siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirim ke link yang telah saya share Bapak Ibu ya. Ini nanti dulu Bapak Ibu ya. Demikian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.